Silahkan ke lab sekarang. Sekali lagi untuk seluruh siswa dan siswi kelas 10 diharapkan ke lab sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Berikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dalam mengajarkan kuliah juga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya mata kuliah. Nah, kebetulan mata kuliah ini berjudul Business Intelligence. Business Intelligence itu adalah bagaimana cara kita mengubah data menjadi sebuah informasi yang mana dapat berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Itu bisnis intelligence. Nanti di dalamnya teman-teman bisa memahami data, bisa melihat dari bagaimana visualisasi data, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan dari hasil data tersebut. Contoh seperti ini, ada satu UMKM penjualan apa saja kayak makanan atau kayak gitu. Kalau teman-teman jual saja tanpa diolah datanya, teman-teman hanya bisa menakar sesuai dengan apa yang teman-teman tahu. Sedangkan kalau misalnya dengan kita mengolah data, teman-teman mencantumkan data itu misalnya di Excel kayak gitu, nah teman-teman bisa mengetahui gitu, apa yang kurang, apa yang diminati oleh konsumen, sehingga teman-teman bisa memperbanyak produk apa yang paling banyak diminati dan produk mana yang jarang diminati, sehingga teman-teman ketika menyediakan stok itu akan menyediakan yang mana yang paling banyak diminati. Dan itu fungsinya data gitu. Itu untuk bisnis intelligence, mudah memahaminya gitu. Oke, next. Nah, mengenal Power BI. Tahu nggak Power BI teman-teman? Enggak. Nanti ada teman aku yang mau mempraktekkan juga. Nanti teman-teman bisa ikuti. Udah install juga ya di komputernya, coba cek dulu. Ada nggak Power BI? Yang tadi berkata itu menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dan mudah juga dilihatnya itu secara sederhana. Karena ini adalah aplikasi untuk memvisualisasikan data dari yang tadinya katanya rumit, misalnya banyak data yang error atau data yang kosong gitu. Misalnya datanya ini kalau dalam sebuah tabel misalnya ada produk tapi di bawahnya kosong gitu. Dan teman-teman kalau misalnya secara manual nanti akan pusing ini kenapa kosong gitu. Nah, dengan adanya Power BI ini nanti yang kosong itu bisa dihapus gitu, sehingga ketika manfaat lain untuk kita. Yang pertama itu adalah keputusan cepat. Jadi nggak perlu nunggu laporan manual, bos bisa langsung ya hasil jualan hari ini. Lalu yang kedua ada target akurat. Tahu siapa pelanggan yang paling loyal dan barang apa yang paling dicari. Yang ketiga ada minim resiko, mengurangi kesalahan itu stok barang yang bisa bikin rugi banyak. Lalu selanjutnya ada alur kerja dari BI. Yang pertama ada get data atau ambil data dari Excel atau CSV database. Lalu yang kedua ada prepare atau membersihkan data yang total atau kosong. Lalu ketiga ada model, hubungkan tabel data satu sama lain. Yang terakhir ada visualisasinya, yaitu bikin grafik dan dashboardnya. Ini data pelanggan unik. Yang pertama relevan, sangat mirip dengan data toko asli di sekitar kita. Yang kedua lengkap, punya banyak kategori, sayur, susu, sembako. Dan yang terakhir mudah pas buat kita yang baru belajar Power BI tapi tetap menantang. Dari UCI Machine Learning Repository, ini adalah perpustakaan data paling terpercaya di dunia untuk para analis data dan pengembang AI profesional.
Kesimpulannya, data mentah itu berharga tapi harus diolah dulu biar jadi emas. Yang kedua, Power BI memudahkan kita melihat rahasia di balik angka belanjaan. Dan yang terakhir, kesimpulan yang tepat bikin bisnis. Apa? Fungsi aplikasi Power. Oh, fungsi aplikasi Power BI. Oke. Sebetulnya tadi udah sempat aku jelasin ya, cuma biar lebih jelasnya lagi mungkin ya sekarang karena seperti ini. Jadi komunikasi dua arah. Mudah-mudahan dapat diambil kesimpulannya lebih dalam gitu kalau misalnya kita dalam seperti ini. Fungsi dari Power BI itu pertama kan tadi mengubah data rutin menjadi data yang rapi gitu. Kemudian juga dapat memvisualisasikan data bagaimana data yang tadinya mentah menjadi sebuah gambar baik itu grafik atau pilihan-pilihan visualisasi yang teman-teman bisa pilih nantinya mau grafik batang, mau grafik garis atau gimana pun gitu. Dan juga untuk Power BI ini kan banyak dicari juga ya banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan karena yang menambah seperti saat ini yang bisa menggunakan Power BI itu bisa ada kemungkinan diprioritaskan gitu. Karena kan mengolah data ini sangat pentingnya di dunia kerja saat ini karena dapat membuat strategi pintar, strategi cerdas dalam mengambil keputusan sehingga bisa bisa mendapatkan hasil keputusan yang tepat gitu, tidak keliru gitu, dengan adanya data. Kalau saya ditanya ini dari mana, ini by data, ini datanya ada, kita olah di bisnis intelligence, ini visualisasinya dan jelas di situ datanya juga jelas, tidak ada yang error dan bukan hasil karangan dari pikiran sendiri gitu. Oke, sudah terjawab? Ada yang mau nanya lagi? Ada lagi? Betul. Ayo. Tadi kan Apa? Jangan dulu ini. Ini. Jaringannya adalah bukan jaringannya. jadi kan Ada jaringannya kan? Gak ada ya? Semua nggak ada jaringannya. terus di press kali lagi kira-kira yang klik kanan kira-kira di press kali lagi nah klik ini ke file ya terus ke brand dan depot Tahun ini belajar ya. Jadi teman-teman klik yang ada gambar Excel ini di bawah import data from Excel. Import data from Excel tuh yang mana itu yang udah. Terus cari datanya tadi ada di namanya Wholesale, customer data. Ada di dokumen. Udah yang coba? Udah. Nah, ini terus open. Ya. Apa? Masih lagi. Ada hasil tabel-tabel yang udah ada gitu. Kayak misalnya total yang di episode tadi kan kita mau lihat dari total penjualan nih. Nah, di total penjualan itu udah dari penjumlahan dari tabel-tabel yang dijumlahkan misalnya dari harga barang dengan jumlah barang gitu yang terjual. Nah kayak gitu gitu. Nah untuk mencoba kita langsung ke visualisasinya aja. Nah, di sini visualisasinya kayak gini. Nah nanti kalau saya udah kelola datanya, udah dibersihin datanya.
terus sudah diganti juga data-datanya yang ingin sesuai dengan keinginan teman-teman yang tadi diberikan dulu. Kemudian teman-teman bisa visualisasikan. Nah, bentuknya bisa gambar kayak gini, misalnya di bawah ada diagram batang. Nah, itu. Terus yang di atas itu yang kayak dolar itu bisa melihat juga berapa persen penjualannya. Itu bisa ditulis juga. Di bawah ini bisa diklik. Coba aku lagi. Ya, klik warna itu beda. Nah, di situ juga ada mapnya. Ya, bisa. Nah, kalau saya diklik itu beda kata, beda tempat. Kalau saya tinggal klik yang warna oranye itu, otomatis langsung pindah ke sana. Terus kalau saya klik yang warna biru, nah warna biru, pindah ke diskon. Jadi itu hanya pakai warna itu. Nah, tentang penjualan ini semua sudah 800.408. Oh, terbayang ya? Nah, ini untuk barang yang jualnya dari perempuan segitu. Terus yang dia gambar coba. Nah, yang dia gambar bisa diklik ya. Nah, jadi kalau misalnya di Morbia ini itu setengah data yang dibersihkan bisa divisualisasikan. Jadi nggak cuma data angka doang, misalnya doang, penjualannya ada sendiri enggak, tapi di Morbia bisa divisualisasikan dan juga disertakan dengan mapnya. Misalnya kalau dari Indonesia kita punya perusahaan yang Pertanyaannya kan banyak sih, mungkin satu bagaimana tanggapan Ibu dengan kedatangan kita ke sini sosialisasi mengenai proyek mata kuliah bisnis teknologi. Kalau dari kami, ya sangat senang sekali ya kalau datang kakak-kakak mahasiswa gitu ya mau memberikan ilmu di sini gitu. Lagi aplikasi yang terbilang baru ya anak belum tahu gitu kan, kami mah belajarnya paling cuma dasar gitu. Jadi dikuatkan lagi ya kami langsung terima kasih udah ngajari anak-anak kami tentang aplikasi yang mungkin itu bermanfaat ya bagi kedepannya gitu, apalagi sekarang kan udah berbasis teknologi. Paling bagus setelah